Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati dan memberi taufik kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya memuji Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang memang layak dan memiliki segala pujian dan sanjungan, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, yang memiliki sifat-sifat ketinggian, yang memiliki nama-nama yang paling baik, yang berbuat ihsan kepada hamba-hambanya, di mana perbuatan-perbuatan Allah, di mana kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan ihsan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, tidak ada satupun yang bisa untuk menghitung-hitungnya. Zat yang maha pemurah lagi maha penyayang, zat yang maha pengampun, zat yang maha menutupi dosa-dosa hamba-hambanya. Kita memujinya, menyanjungnya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa diberikan istiqamah, diberikan hidayah, diberikan afiyah, keselamatan fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini juga dihitung, dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh yang dicintai dan diridhoinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sekalian. Kita akan melanjutkan pada pagi hari ini pada kesempatan yang insya Allah berbarokah ini, pembahasan tentang tawassul. Di mana pada pertemuan minggu kemarin kita telah membahas tawassul al-masyru'. At-tawassul al-masyru'. Tawassul yang disyariatkan. Sekali lagi, apa itu tawassul? Tawassul adalah seseorang menjadikan suatu wasilah, suatu lantaran agar doanya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar doanya itu lebih dekat kepada ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi tawassul. Kemarin telah kita paparkan tawassul yang masyru', yang disyariatkan, yang dituntunkan, yang diperbolehkan, bahkan didorong, disunnahkan. Apa itu? Yakni yang pertama, tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tawassul dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ketika kita memohon rahmat, ketika kita memohon kasih sayang, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memohon karunia Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya, kita sebut Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Atau kita sebut Ya Allah, Ya Wasi', Ya Allah, wahai zat yang maha luas, yakni luas karunianya, luas ilmunya, luas segala-galanya, hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas. Kemudian kita mengatakan, Ya Allah, Ya Wasi', Ya Karim, Ya Wahhab, Ya Razzaq. Ya Allah, zat yang maha luas, zat yang maha dermawan, zat yang maha mulia, zat yang maha memberi. Ya. Urzuqni, berikanlah kepadaku rizki, rizqan halalan, rizki yang halal, thayyiban, yang baik, wasi'an, yang luas, kafafan, yang cukup, mubarakan, yang berkah, dan lain sebagainya dari doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba, disyariatkan, didorong. Ya. Sangat terpuji bila seorang hamba itu berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Dengan sifat-sifatnya misalnya berlindung dengan keagungan Allah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Saya berlindung dengan izzatillah, dengan keperkasaan Allah, dengan kekuasaan Allah, wa qudratihi, ya, dan dengan takdir Allah, dengan kekuasaan, dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, min syarri ma ajidu wa uhadhiru, dari kejahatan, dari keburukan, dari kejelekan apa yang aku jumpai, yakni penyakit yang dirasakan oleh dia, wa uhadhiru, dan hal-hal yang dikhawatirkan olehku. Yakni penyakit itu, jika seorang menderita suatu sakit, kadang-kadang selain daripada rasa sakit yang dideritanya, dia juga mengkhawatirkan jangan-jangan ini ada gejala suatu, gejala tertentu, yang mungkin dia tidak mengetahuinya, ya, khawatir. Misalnya seorang sakit kok nyeri di bagian dada, jangan-jangan ini penyakit apa, misalnya seperti itu. Sehingga doa ini berlindung kepada Allah dari apa yang dia rasakan dan apa yang dia khawatirkan. Ya, ini adalah contoh-contoh tawassul dengan menggunakan nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya. Ini yang pertama dari bentuk tawassul yang disyariatkan. Bentuk yang kedua adalah bertawassul dengan amalan-amalan salih. Bertawassul dengan iman. Ya, maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan doa-doa orang yang beriman. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami ini telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan jagalah kami, lindungilah kami
dari siksa api neraka. Jadi iman itu termasuk di antara amalan yang paling utama. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan seterusnya. Tawassul dengan menggunakan amalan-amalan saleh seperti halnya orang yang terjebak di dalam gua berjumlah 3 orang. Kita telah menyebutkan hadisnya. Yang satu bertawassul karena dia baktinya kepada kedua orang tuanya. Yang satunya lagi bertawassul karena dia menjauhkan diri dari perbuatan zina. Dia takut kepada Allah, sementara dia sudah berada pada kondisi di mana dia tinggal melakukannya. Ya, tidak ada lagi halangan bagi dia. Dia sudah berkuasa. Dia sudah memberikan sejumlah harta, sejumlah dinar, sejumlah emas kepada wanita yang dicintainya, di mana wanita ini sudah bangkrut, sudah tidak punya kekuasaan apa-apa. Dan dia seorang laki-laki, ini seorang perempuan. Dan dia sudah sudah tinggal selangkah lagi bisa menundukkan si perempuan itu. Tapi ketika si perempuan ini mengatakan, takutlah kamu kepada Allah, janganlah kamu buka, janganlah kamu robek selaput darah itu, melainkan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung menangis. Dia tinggalkan hartanya yang dia berikan kepada si wanita itu. Dia ikhlaskan, dia relakan, dia tinggalkan, dia takut kepada Allah. Ini amalan saleh. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang dia betul-betul menjaga amanah, menjaga gaji yang tidak diambil, tidak kunjung ditagih oleh karyawannya. Dia jaga baik-baik, bahkan itu dia kembangkan berbentuk hewan-hewan ternak. Ketika si karyawannya ini dia mau mengambil haknya, maka dia serahkan semuanya. Karena binatang-binatang ternaknya itu meskipun itu banyaknya 1 lembah, tapi itu dari gajinya. Dia sama sekali tidak mengambil 1 bagian pun. Dia tidak, sebagai seorang mandor, dia tidak kemudian mengambil keuntungan, tidak. Karena orang yang punya hak ini meminta semuanya, dia serahkan. 1 lembah penuh, tidak disisakan 1 apapun. Orang yang jujur menjaga amanah, maka hadis ini juga dimasukkan oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, di dalam bab as-sidq, dalam bab kejujuran. Karena ada salah satu orang dari antara 3 orang yang masuk gua ini yang jujur menjaga amanah. Dia tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, meskipun itu banyak sekali. Meskipun itu menggiurkan, dia tidak mengambil. Dimasukkan hadis ini oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dalam babus sidqi, bab tentang kejujuran. Sehingga ini amalan-amalan saleh. Ini seorang diperbolehkan, disyariatkan, dituntunkan untuk memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan lantaran menyebutkan amalan-amalan saleh yang dia kerjakan. Nah, sekarang kita memasuki tawassul yang dilarang. Jenis tawassul yang dilarang. At-tawassul al-mamnu'. Apa itu? Wa huwa du'aul amwat wa talabul hajati minhum kama huwa waqi'un al-yawm wa huwa syirkun akbar. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, penulis kitab ini, tawassul yang dilarang itu adalah berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Artinya, kalau dalam bahasa lain, tawassul yang dilarang dalam syariat, tawassul yang diharamkan, itu menjadikan perantara dalam berdoa,
antara dirinya dengan Allah, itu dia menjadikan perantara-perantara dalam berdoa. Di mana pada perantara itu dia memohon permintaan, meminta pertolongan, meminta dilepaskan dari kesulitan. Apakah perantara-perantara tadi bentuknya orang yang sudah meninggal? Apakah perantara-perantara tadi bentuknya adalah para malaikat? Apakah perantara-perantara tadi bentuknya misalnya seperti jin-jin dan lain sebagainya? Tapi yang paling banyak adalah yang banyak terjadi seperti dikatakan Syekh, kama huwa waqi'un al-yaum, sebagaimana itu terjadi sampai hari ini, adalah memohon menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah dalam berdoa itu orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Ya, dianggap mereka itu ya bisa menyampaikan doa dengan lebih cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang itu datang ke kuburannya orang-orang saleh, kemudian memohon, meminta di situ pada orang-orang yang saleh tersebut, pada nabi, para nabi, kepada para wali, kepada para ulama yang telah meninggal, kepada para sahabat yang telah meninggal dunia, ya, pada orang-orang saleh, mereka anggap berdoa di situ, meminta hajat kepada mereka, itu mereka akan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau logika mereka itu, kalau yang menyampaikan doa itu orang soleh, itu akan lebih cepat terkabul. Ya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa huwa syirkun akbar, dan ini adalah syirik akbar. Ya, ini syirik yang dahulu dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Ya, di mana orang-orang musyrikin itu mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'anul Karim, yakni di dalam surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Az-Zumar ayat 3. Ya. Ketahuilah bahwasannya hanya milik Allah lah ad-dinul khalis, agama yang bersih, agama yang murni, agama yang suci, yang terbebas dari kesyirikan. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sembahan, sebagai pelindung-pelindung, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kita beribadah kepada sembahan-sembahan tersebut, ya, sembahan-sembahan selain Allah tersebut, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tujuan kami itu untuk mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mbak, ayatnya jelas. Surat Az-Zumar ayat 3. Orang-orang musyrikin zaman dulu, kata Allah di sini, walladzina takhadhu min dunihi awliya. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sembahan-sembahan, sebagai pelindung-pelindung. Ya, berarti ini orang-orang musyrik. Apa kata mereka? Ma na'buduhum. Kami itu tidaklah mengibadahi sembahan-sembahan selain Allah itu. Kami tidak berdoa kepada mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan dengan tujuan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, ini logikanya mereka seperti ini. Mereka menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah karena mereka menganggap kalau kita yang berdoa itu jauh dari pengabulan, kita itu banyak dosanya, kita itu masih banyak kekurangannya. Sementara orang-orang saleh itu mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini logika mereka. Maka kita kalau memohon kepada Allah,
Kita mohon saja sama orang-orang soleh itu, kita datang ke kuburannya, atau bahkan zaman sekarang itu sudah tidak model lagi datang kuburannya, sudah dari jauh sudah ada. Ya. Datang dari jauh, dari tempat yang jauh menyeru, ya, menyeru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyeru para nabi, menyeru orang-orang saleh, ya, itu sudah biasa. Barakallahu fikum. Ini kesyirikan, ya. Mereka menyamakan Allah itu dengan makhluk, ya. Kesalahan ini bermula dari mempermisalkan Allah dengan makhluk. Seolah-olah mereka itu menganggap Allah itu adalah raja di dunia, atau penguasa, atau presiden, atau orang besar di dunia ini. Di mana kalau berjumpa dengan seorang raja, dengan seorang presiden, dengan seorang pemimpin, dengan perdana menteri dan lain sebagainya, itu harus melalui wasiltah, perantara. Harus ada orang yang orang dalam. Harus ada orang yang memperantarai baru bisa. Kalau kita telepon Pak Presiden, ya nggak ada yang mau ngangkat. Di sekretariat kepresidenan nggak ada yang mau ngangkat. Tapi kalau punya orang dalam, ya, kenal dengan siapa misalnya, ya, kenal dengan putranya beliau, kenal dengan istrinya beliau, ya, kenal dengan orang dekatnya beliau, kepercayaannya beliau, kenal dengan Pak Wapres misalnya, langsung disampaikan apa yang kita adukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti manusia. Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti mulukud dunia, tidak seperti raja-raja dunia. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Ya. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Ya. Ayat ini telah membantah orang-orang musyrikin yang mereka itu menyamakan antara Allah seperti penguasa-penguasa, raja-raja di dunia. Allah langsung mengatakan, kalau mau berdoa, berdoa kepadaku. Niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Demikian pula ayat dalam surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang diriku, ya, fa inni qarib. Maka katakanlah, sesungguhnya aku ini dekat. Fa inni qarib, aku itu dekat, bukan zat yang jauh. Artinya Allah itu zatnya ada di atas arsy, tapi pendengarannya, pengetahuannya, rahmatnya, ilmunya itu dekat dengan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala bahkan bisa mendengar, ya, suara-suara hati dari para hambanya, bisik-bisik dari orang, ya, dari orang dengan orang lain. Allah mendengar. Sekian banyak orang berbicara dengan logat berbeda-beda, dengan bahasa berbeda-beda. Allah As-Sami', Maha mendengar. Ini Allah Jalla wa'ala, beda dengan makhluknya. Kalau raja atau presiden, ya, dikirimi surat, beribu-ribu surat, belum karuan satu hari bisa kebaca. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami'ul Alim, Al-Basir, Al-Qadir. Zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat, zat yang maha kuasa. Ya. Al-Aliyul Kabir, zat yang maha tinggi, zat yang maha besar. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada suatu pun yang semisal, yang setara dengannya. Wa huwas sami'ul basir. Dan dialah zat yang maha mendengar, lagi maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mampu mengijabah doa hamba-hambanya. Langsung bisa mendengar. Allah dekat dengan kita. Fa inni qarib. Katakan, hai Muhammad, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku menjawab, aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Ya. Aku menjawab, ujibu, aku menjawab da'watad da'i, doa orang yang berdoa idza da'ani, jika dia menyeru aku, jika dia berdoa kepadaku. Ini jelas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan dan memperkenankan doa dari para hambanya ini. Jadi tidak perlu lewat perantara-perantara. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada siapapun yang hendak
memanjatkan doa agar langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara-perantara tadi. Ya, maka kita lanjutkan dalam ayat tadi, dalam ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar tadi. Allah mengatakan, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan menghakimi, Allah akan memutuskan di antara mereka, di antara orang-orang musyrikin itu, fima hum fihi yakhtalifun, pada apa-apa yang mereka dahulu memperselisihkannya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kadzib, orang yang berdusta, kafar lagi membangkang, lagi kafir. Kenapa Allah sebut mereka itu kadzib, mereka itu dusta? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan sultan, tidak pernah menurunkan ilmu, tidak pernah menurunkan keterangan bahwa kalau mau berdoa itu harus lewat sembahan-sembahan selain Allah, harus lewat orang-orang saleh. Dusta mereka, wah Allah tidak pernah menurunkan keterangan kok. Ya. Maka dalam Al-Qur'an itu kalau orang berbuat syirik itu disebutkan, kenapa kamu menyekutukan Allah? Ya. Malam yunazzil bihi sultana. Padahal Allah tidak pernah menurunkan sultan, menurunkan keterangan, menurunkan hujjah, menurunkan ilmu tentang sembahan-sembahan itu. Allah tidak pernah menyebutkan, oh kalau mau berdoa itu harus melalui perantara, oh harus cari kuburan orang soleh. Tidak, justru Allah mengatakan berdoalah kepadaku. Ya, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Dan inilah ya, seruan-seruan pada orang-orang saleh, orang-orang yang telah meninggal dunia, seruan-seruan pada para nabi, seruan pada malaikat. Ini kesyirikannya orang-orang kafir, kesyirikannya orang-orang Nasrani, ya, menyeru Nabi Isa supaya Nabi Isa karena dianggap anak Allah bisa mendekatkan kepada Allah. Ya, ini seruannya orang-orang musyrikin zaman dahulu yang mereka menyeru Lata, Uzza dan lain sebagainya. Kesyirikannya kaum Nabi Nuh yang menyembah orang-orang saleh, Wad, Ya'uq, Yaghuth, Suwa, Nasr, itu orang-orang saleh. Ya, ini kesyirikan dia seperti ini. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Al-Qur'an, Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu? Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia. Afara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Ma tad'una min dunillah, tentang apa-apa yang kalian seru selain Allah. In aradani Allahu bidurrin, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untukku dengan suatu kemadaratan, hal hunna kashifatu durrihi, apakah mereka sembahan-sembahan selain Allah yang kalian seru selain Allah itu bisa menyingkap kemadaratan yang diturunkan Allah? Au aradani birahmatin, atau ketika Allah menghendaki untukku dengan rahmat, dengan suatu anugerah, dengan suatu kasih sayang, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah sembahan-sembahan itu bisa menahan turunnya rahmat Allah? Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah bagiku Allah. Nah, qul hasbiyallah, katakanlah cukup bagiku Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Kepada Allah lah bergantungnya orang-orang yang bertawakal. Kita itu cukup kepada Allah. Berdoa itu jangan pakai perantara. Minta itu datang ke masjid. Masjid itu rumah Allah. Baitun min buyutillah. Itu adalah tempat mustajab. Jangan datang kuburan. Itu tempatnya syaitan. Datang kuburan keramat jauh-jauh tengah hutan. Ya. Sudah banyak yang menyaksikan. Di situ banyak suara-suara aneh. Ya, karena banyak jin-jinnya. Ada yang lihat macan putih, kucing garong, dan lain sebagainya. Terserah apa yang mau dilihat. Ya. Karena memang sarangnya syaitan. Tapi nyemedi di situ satu malam. Fungsinya apa? Sudah yang di situ tidak bisa dengar.
dia cuma diganggu jin-jin yang ada di situ. Kalaupun ada yang jawab, ya misalnya Kiai Petro, itu yang jawab ya jin itu, ya bukan yang ada di dalam kuburan, bukan, sudah meninggal, tidak dengar. Yang jawab tuh kalau ada yang jawab, sekiranya ada, biasanya tidak ada. Yang jawab itu ya jin itu, sebagaimana terjadi pada berhala Uzza, kalau tidak keliru, berhala Uzza yang bentuknya pohon gede, ada jin wanita di sana. Itu di zaman kaum musyrikin jahiliyah. Ketika orang musyrikin datang ke sana, datang ngasih sajen di pohon itu, disembah-sembah, diseru, kemudian ada jawaban. Nah, jawaban itu bukan pohonnya. Tidak ada yang orang yang waras berakal sehat pohon diketok kok bisa jawab. Itu yang jawab jin. Jadi jin itu menyesatkan. Supaya apa? Supaya kita mengibadahi selain Allah. Maka kalau seorang itu mau berdoa, mau doanya dikabulkan, datang aja ke masjid, ya, atau di rumah. Ya. Kalau maksudnya dia mencari tempat mustajab, ya, tempat mustajab itu masjid. Atau umroh, pergi ke masjid Allah, Masjidil Haram, datang ke rumah Allah, ya, ke tempat-tempat mustajab, cari waktu-waktu mustajab, bukan malah ke kuburan, ya, bukan malah ke tempat batu besar. Ya. Ini akidah seorang mukmin, seorang muwahhid, seorang yang bertauhid, seorang muslim. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, du'aul amwat, ya, berdoa menyeru orang-orang yang telah meninggal, wa talabul hajati minhum, dan meminta hajat, meminta permohonan kepada mereka, menjadikan mereka sebagai perantara antara kita dengan Allah supaya mereka bisa menyampaikan doa. Ini adalah syirkun akbar, ini adalah syirik besar. Ini kekufuran, bukan main-main. Ini adalah kekufuran akbar yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Ini. Liqaulihi ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tad'u min dunillah. Ini dalam surat Yunus ayat 106. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Coba Allah mengatakan jangan kalian berdoa kepada selain Allah. Ya, Allah tidak menyuruh kita tuh berdoa kepada orang-orang wali atau nabi atau malaikat atau siapapun yang tidak bisa memberikan manfaat. Ma la yanfa'uka wa la yadurruka, juga tidak bisa memberi kemadaratan pada kamu. Fa'in fa'alta fa'innaka idzan minadh dhalimin. Jika kamu melakukan hal itu, maka sungguh kamu termasuk orang-orang yang zalim. Yakni maksudnya orang-orang yang zalim minal musyrikin, termasuk orang-orang musyrik. Karena zalim itu, zalim yang terbesar, kezaliman yang terbesar adalah berbuat syirik. Sebagaimana perkataan Luqman yang diabadikan dalam Al-Quran, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia sedang menasihatinya, ya bunayya, hai putraku, hai anandaku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu la zulmun azim, betul-betul kezaliman yang sangat besar. Ini tawassul yang dilarang. Ini yang termasuk syirik akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Kemudian ada jenis tawassul yang dilarang, tapi tingkatannya lebih rendah. Artinya dia tidak sampai pada syirik akbar. Apa itu? At-tawassul bijahir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawassul dengan keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan jah, keagungan, kedudukan, dengan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini biasa kita jumpai dalam doa-doa kaum muslimin di Indonesia, ya, maupun juga di berbagai wilayah di dunia.
Kaqaulika, seperti perkataan seseorang, perkataanmu, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, bijahi Muhammadin ishfini, dengan jahnya Muhammad, dengan jahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan keagungannya Rasulullah, sembuhkanlah aku. Ya, ini banyak. Orang-orang juga ada yang ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nah, itu juga tawasul, tapi ini jenis yang ini, yang kedua ini. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi, ya Tuhanku, bil Mustafa, dengan Rasul pilihanmu. Baligh maqasidana. Ya, sampaikan, kabulkan maqasid, tujuan-tujuan kami, maqasidana, tujuan-tujuan, keinginan, cita-cita kami, sampaikan kami pada cita-cita kami. Ya, waghfir lana, dan ampunilah kami, mamadho, dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai zat yang maha luas keutamaannya. Ini kayaknya bagus, tapi ada tawasulnya. Tawasul yang mamnu', yang dilarang, tapi tidak sampai syirik akbar. Tapi ini masuk ke dalam bid'ah. Ya, masuk dalam bid'ah. Ya Rabbi, ya Tuhanku, dengan Rasul pilihanmu. Ya, ini bid'ah. Fahadha bid'atun. Ini bid'ah. Perbuatan yang diada-adakan, yang tidak ada tuntunannya. Ya. Yang dibuat-buat. Ya. Li'anna sahabata lam yaf'aluhu. Karena para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang belajar langsung, ilmunya udah terjamin murni, belum tercampuri dengan kotoran-kotoran pemikiran-pemikiran yang sesat. Langsung dapat ilmu, dididik langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak pernah melakukan yang seperti ini, ya. Tidak pernah tawasul dengan cara yang seperti ini, ya. Tawasul dengan menggunakan kedudukan Nabi, ya. Tidak pernah. Wali anna Umar tawassala bil Abbas hayyan bidu'aihi, walam yatawassal bir Rasuli ba'da mautihi. Dan didasarkan pula pada hadis mengenai kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saat itu minta turun hujan. Ya. Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, di zaman pemerintahan Umar, itu bertawasul, ya, minta kepada Allah hujan, ya, itu dengan cara meminta doanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, salah seorang sahabat besar, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bapaknya Abdullah ibnu Abbas. Ya. Jadi Umar meminta agar Al-Abbas itu berdoa, karena dia adalah orang yang soleh, orang yang terkemuka. Kalau ini beda, ini orang soleh masih hidup, itu boleh. Ya. Jadi kita minta doanya orang soleh yang masih hidup, itu boleh. Beda dengan orang soleh sudah mati, tidak boleh. Itu syirik. Tapi kalau ada orang soleh, masih hidup, ya, orangnya hadir di situ, kita datang. Assalamualaikum Pak Ustadz, misalnya saya sedang mau perjalanan jauh ke suatu tempat. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya diberi kelancaran. Dan mohon Pak Ustadz, tolong saya juga didoakan. Saya dibantu didoakan. Itu boleh. Ustadznya onjeh. Insya Allah. Terus beliau mengatakan, insya Allah Bapak atau Ibu, atau Mas, atau Dek, mudah-mudahan Allah lancarkan perjalanannya. Mudah-mudahan Allah karuniakan keselamatan, perlindungan, sehingga bisa sampai ke tempat tujuan, bisa melaksanakan apa yang diinginkan, dan bisa pulang kembali dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Itu boleh. Ya, meminta bantuan orang soleh yang masih hidup dan hadir di sisi kita untuk ikut mendoakan, ikut bantu mendoakan. Ya, itu boleh.
Tapi kalau orang solehnya sudah meninggal, ya, Mbah, tolong, saya hamil, Mbah, ya, Mbah Soleh. Ya, kalau Mbah Soleh itu jualan soto kalau di Jogja itu bukan orang soleh, ya. Maksudnya bukan kiai, ya. Mbah Soleh itu jualan soto. Pak Amanuddin ini perlu kapan-kapan jajan soto Mbah Soleh. Nah, siapalah misalnya, Mbah datang ke kuburannya, saya hamil, Mbah. Tolong saya supaya hamilnya lancar, Mbah, ya. Doakan, Mbah, sampaikan ke Gusti Allah. Wah, ini syirik yang seperti ini, tidak boleh. Ini syirik akbar, masuk yang pertama tadi. Ya. Nah, kembali ke hadis tadi, Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu ketika terjadi masa kekeringan itu meminta agar ketika sholat istisqa itu dipimpin doa oleh paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang sahabat besar, yakni Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Hayyan, dalam keadaan Al-Abbas ini masih hidup, bidu'aihi, dan tawassul menggunakan lantaran itu dengan doanya Al-Abbas ini yang masih hidup tadi. Ya. Walam yatawassal birrasuli ba'da mautih. Dan Umar tidak bertawassul dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal wafatnya beliau. Tidak terus kemudian Umar mimpin doa, ya Allah, dengan Rasulmu atau dengan keagungan Rasulmu, dengan kedudukan Rasulmu, turunkanlah hujan. Tidak. Ya. Minta Al-Abbas untuk berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan. Karena Al-Abbas adalah seorang sahabat yang saleh. Ini. Jadi ini bid'ah. Bahkan dikatakan oleh Syekh di sini, wahadzat tawassul, bahkan tawassul seperti ini, ya, bijahir Rasul, ya Allah, saya mohon dengan jahnya, dengan kedudukannya Rasul, saya mohon dengan keagungannya Rasul, saya mohon dengan Rasulmu, qad yu'addi lisyirki, ya, bisa jadi ini mengantarkan kepada kesyirikan yang pertama tadi, syirik akbar tadi. Wadzalika, kenapa demikian? Itu karena idza taqada annallaha muhtajun liwasitati basyarin kal amiri wal hakimi. Ya, hal itu karena, ya, dia seolah-olah meyakini, ya, jika dia meyakini bahwa Allah itu membutuhkan perantara dalam kita memohon kepadanya, ya, perantara dari kalangan manusia. Seolah-olah Allah itu seperti pemimpin, seperti Pak Presiden, seperti hakim. Ya. Hakim kan kalau zaman dulu orang mau memutuskan perkara itu, ya, itu biasa hakimnya juga di lobi. Misalnya hakimnya memutuskan hukuman mati, ya. Itu kemudian ada yang bisa kita mintai syafaat. Syafaat dalam artian istilah bahasa Arab pertolongan, ya jangan dihukum mati. Misalnya contoh beginilah, hakim di Arab, ya, misalnya memutuskan seorang tenaga kerja dihukum mati karena telah membunuh majikannya. Kemudian dari Indonesia itu meminta kepada Raja Salman untuk beliau memberikan syafaat. Ya, syafaat itu pertolongan supaya TKW ini tidak jadi dihukum mati. Ya, paling tidak dipenjara saja kemudian dipulangkan, dideportasi. Ya, ini. Seolah-olah meyakini Allah itu seperti ini. Muhtajun liwasitati basyarin. Membutuhkan perantaraan dari antara manusia. Kal amiri wal hakimi, seperti pemimpin-pemimpin dari kalangan manusia dan hakim-hakim. Li'annahu syabbahal khaliqa bil makhluqi. Berarti dalam hal ini seorang yang melakukan itu, ya, kadang-kadang loh, ini bukan semuanya. Kadang-kadang kalau meyakininya seperti ini, berarti meyakini menyerupakan Allah itu dengan makhluk. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa li ma'rifatil mazidi minat tafasili wa adillati hadzal mawdu'i yuraja'u risalatut tawassul wa ahkamuhu wa anwa'uhu li Syekhil Albani rahimahullah. Dan untuk memahami, mengetahui rincian-rincian tambahan dan dalil-dalil tentang tawassul
yang disyariatkan dan yang dilarang ini, silahkan merujuk kepada sebuah risalah yang sangat bagus berjudul At-Tawassul, Tawassul wa ahkamuhu wa anwa'uhu, hukum-hukumnya dan jenis-jenisnya, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini risalah yang sangat bagus, yang ditulis oleh seorang ulama ahlus sunnah, seorang pakar hadis, seorang yang ilmu hadisnya sudah tidak diragukan lagi, diakui juga oleh para muhaddisin, para ahli hadis di zamannya, yakni Al-Imam Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Mujaddid Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, mungkin suatu ketika kalau Allah mengizinkan kita bisa mengkaji kitab ini. Ya. Intinya tadi bahwa seorang hendaknya langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan amalan saleh, dan jangan menggunakan perantara dari para makhluk. Jangan berdoa kepada para makhluk, kepada orang-orang saleh, dan juga kita tidak diperkenankan bertawassul dengan jah, dengan kedudukan Rasul, dengan Rasul, dan lain sebagainya. Ya. Termasuk kalau zaman sekarang, ya ini sebagai penutup ya Bapak Ibu, kadang-kadang orang itu sok salah. Nah ini sebenarnya munculnya dari keyakinan tawassul ini. Misalnya ada orang datang ke tempat yang horor, ya, lewat tempat horor, jalan malam-malam pakai mobil lewat hutan, hutannya hutan horor. Horor itu maksudnya di sana memang gelap, kemudian tidak ada penerangan, kesannya itu menyeramkan. Kemudian dioke-okai sholawat, nah, seperti itu. Atau putus cinta, udah disolawati. Nah, kadang-kadang begitu itu. Ini salah kaprah. Allah musta'an. Sholawat itu betul memang disyariatkan. Ya, dan keutamaan sholawat itu menghapuskan dosa. Kita juga dibalas dengan 10 sholawat ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang sholawat padaku 1 kali, Allah bersolawat padanya 10 kali. Demikian pula sholawat itu ya akan membantu, ya di antara pahalanya akan membantu terpenuhinya hajat-hajat seorang. Tapi bukan berarti bahwa sholawat itu menggantikan zikrullah. Ya. Tidak terus setiap kali orang itu ketakutan ya di tempat takut, di tempat horor, malah bukannya ta'awudz tapi sholawat. Ya. Bukannya orang itu misalnya ketika dapat musibah misalnya, bukannya istirja, tapi sholawat. Nah ini menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sudah gitu sholawatnya, lafadznya kadang-kadang dipenuhi dengan perkara-perkara atau ucapan-ucapan yang mungkar. Ini yang perlu kita luruskan. Ya. Tidak ada para ulama yang memahami hadis tentang keutamaan sholawat, bahwa sholawat itu menghapuskan dosa. Ya. Sholawat itu mendatangkan kebaikan. Sholawat itu menjadikan hajat kita itu diijabah oleh Allah, dimudahkan. Terus kemudian zikir istighfarnya enggak. Ya. Sholawat wae. Ya, enggak ada. Karena orang-orang tuh kadang-kadang kalau orang awam mungkin cuma ikut-ikut. Tapi orang-orang besar, orang-orang yang menyebarkan paham-paham seperti ini, ada yang namanya itu nanti kalau saya nyebut nanti dikira penistaan. Ada sebuah jamaah, ya, jamaah. Ya, ada penyiarnya juga, ya, penyiar ajaran ini. Ya. Banyak yang ikut juga. Itu kalau Anda dalam kesulitan, ya saya tidak bohong, ini benar nih. Demi Allah ini benar ada. Ya. Itu kalau Anda dalam kesulitan, itu katakan ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ulang-ulang itu. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Wahai tuanku, ya Rasulullah. Diulang-ulang supaya hajatnya terkabul, supaya kesulitannya disingkapkan. Ya.
Ini ya seperti ini, termasuk kemungkaran. Munculnya dari akidah seperti ini tadi yang kita jelaskan. Menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kayaknya orang-orang seperti ini tuh kalau menyebut nama Allah itu tidak marem. Kayaknya kalau cuma berdoa, mengikhlaskan doa, memurnikan doa dengan menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya. Dengan menyebut nama-namanya tuh kurang marem rasanya. Rasanya doanya tuh orang mantep. Nah inilah sudah terjangkiti fitnah dalam hatinya. Ya, hatinya sudah, penyakitnya sudah akut. Ya, seperti penyakitnya orang-orang musyrik. Kalau disebut nama Allah saja mereka marah. Kalau disebut nama selain Allah, mereka tiba-tiba sorak-sorak kegirangan. Ini. Barakallahu fikum. Selesai pembahasan tentang tawassul. Sehingga mungkin hari ini kita cukupkan sekian. Ini pembahasan yang sangat penting ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ini pembahasan yang menyangkut akidah seorang muslim, menyangkut keselamatan seorang hamba di dunia terlebih-lebih di akhirat. Karena tauhid adalah kunci keselamatan. Tauhid adalah sebab terbesar himayatullah, penjagaan Allah atas seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dia adalah pondasi semua amalan seorang hamba. Sehingga kalau kita belajar seperti ini, itu sangat-sangat kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat, tahu mana yang benar, mana yang sesuai dengan tauhid, mana yang sesuai dengan tuntunan sunnah, sehingga kita itu betul seperti yang dikatakan Rasulullah, dimudahkan jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana orang-orang yang lain itu mengkaji seperti itu tuh berat rasanya. Ya, kok ora oleh mentekon ning kuburan kuwi mbah-mbahku mbiyen jaman mbiyen wis nglakoni ngono kuwi kok. Ngono kuwi ya nyatane ya dagangane ya laris. Nah, kan begitu itu. Tidak sadar bahwa itu adalah istidraj. Itu adalah dilulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga ini kita betul-betul bersyukur, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita bisa mempelajari hal semacam ini dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini betul-betul bermanfaat bagi kita dan keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkannya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa billahi taufiqi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.